Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti, NPM 5017095, kelas 7D, Prodi PGSD, Dia Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan, yaitu membuat storytelling dan talent pramuka. Yang pertama yaitu storytelling. Baiklah, judul story saya adalah Batu Menangis. Di suatu perbukitan, desa yang sangat terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang gadis dan ibunya yang sudah tua renta. Gadis tersebut mempunyai wajah yang sangat cantik, tetapi sayangnya kecantikannya berbanding berbalik dengan sifatnya. Gadis tersebut mempunyai sifat yang sombong, angkuh. Suatu ketika, ibunya ingin mengajak gadis tersebut menemani ibunya mencari nafkah. Nak, ayo temani ibu untuk berjualan di pasar. Tetapi anak tersebut menolak dengan keras. Tidak, aku tidak mau. Aku akan hitam nanti kulitku kalau ikut ibu jualan di pasar. Anak tersebut menolak dan tidak ingin menemani ibunya mencari nafkah. Dengan sedih, ibunya pergi sendirian. Suatu ketika, ibu tersebut ingin mengajak anaknya lagi pergi ke pasar. Pasar di daerah tersebut sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan dan perbukitan untuk menuju ke pasar. Ibu tersebut berpakaian yang kusut, lusuh, karena hanya itu yang ia punya. Untuk makan saja, ia harus berjualan terlebih dahulu. Sedangkan anaknya berbanding terbalik. Anaknya memakai pakaian yang bagus, bersolek, dan berjalan di depan ibunya. Ibunya berjalan di belakang anak gadis tersebut. Nah, di tengah perjalanan, semua orang menatap ke arah gadis tersebut, terkagum melihat kecantikannya. Karena pakaiannya yang bagus, wajahnya yang cantik, mereka sangat mengagumi. Begitupun pemuda-pemuda yang ia temui di jalan. Tidak berapa lama, ada seorang pemuda menghampiri gadis tersebut. "Hai nona cantik, siapa yang berjalan di belakangmu?" kata seorang pemuda. Lalu gadis tersebut menjawab, "Dia adalah pembantuku. Dia bukan siapa-siapaku," kata gadis tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Datanglah seorang pemuda yang kedua. "Gadis cantik, siapa yang ada di belakangmu?" tanya seorang pemuda. Lalu gadis tersebut menjawab lagi, "Dia adalah budakku. Dia bukan siapa-siapaku," kata gadis tersebut kepada pemuda. Kemudian datang lagi seorang pemuda yang ketiga, menanyakan hal yang sama. "Wanita cantik, siapa yang ada di belakangmu?" Kemudian gadis tersebut menjawab pertanyaan dari sang pemuda. "Dia adalah babuku. Dia bukan siapa-siapaku." Kemudian di tengah perjalanan ibu tersebut sudah tidak tahan lagi mendengar perkataan dari anaknya. Di tengah perjalanan, sang ibu menghentikan langkah mereka. Sang ibu sudah merasa sedih mendengarkan sudah berapa kali anak gadisnya mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya. Ibunya sudah sakit hati sekali. "Kenapa Bu berhenti di sini? Ayo kita lanjutkan," kata anak gadisnya. "Tidak nak, ibu tidak mau lagi melanjutkan perjalanan kita." "Ayolah Bu," kata anak tersebut. Tetapi ibunya menangis dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa,
Ya Allah, ya Allah, aku sudah sakit hati sekali ya Allah dengan perbuatan anakku. Anakku tidak mengakuiku ya Allah. Dia mengatakan aku sebagai babu. Dia tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihatku ya Allah. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada anakku ya Allah, agar dia tahu ya Allah, apa yang ia lakukan itu salah ya Allah, agar dia sadar ya Allah, kata ibunya sambil menangis, meratap. Kemudian seketika langit menjadi gelap, petir menyambar di mana-mana, dan dar gemuruh terdengar di mana-mana. Seketika kaki anak tersebut berubah menjadi batu, dan anak tersebut tidak bisa melangkahkan kakinya. Ibu, ibu maafkan aku ibu, ibu maafkan aku, kenapa kakiku ibu, kata anaknya. Tetapi ibunya masih saja tetap menangis. Ibu maafkan aku tahu ibu, aku salah ibu, ibu aku tidak akan mengulangi perbuatanku, kata anaknya. Tetapi ibunya sudah terlalu sakit hati. Tidak lama badan anaknya berubah menjadi batu. Ketika kepalanya belum menjadi batu, ibunya melihat anaknya itu menangis. Air matanya mengalir, tetapi ibunya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan seketika kepala anak tersebut berubah menjadi batu. Semua badan anaknya menjadi batu. Ibunya hanya terdiam melihat anaknya berubah menjadi batu dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Karena ucapan dari seorang ibu, doa dari seorang ibu apabila ia merasa sudah sangat tersakiti, Allah pasti mengabulkannya. Dan batu tersebut sampai sekarang masih ada di daerah Kalimantan. Dan batu tersebut terkadang masih mengeluarkan air mata. Makanya masyarakat sekitar mengatakan batu tersebut adalah batu menangis. Tadi kita dapat mengambil pesan moral bahwa kita sebagai seorang anak harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus membantu kedua orang tua kita apabila ia merasa kesusahan. Kita harus mendengarkan nasihatnya. Karena doa dari seorang ibu atau doa dari kedua orang tua kita itu sangatlah berarti bagi kita. Kita tidak bisa menjadi apa-apa tanpa doa mereka. Keberhasilan, pencapaian, ilmu yang kita dapatkan sekolah tinggi itu adalah tidak lain tidak bukan adalah sebagian usaha dan doa dari kedua orang tua kita. Jangan sakiti orang tua kita, sayangi, hormati, dan selalu dengarkan nasihat mereka. Terima kasih. Yang kedua adalah talent pramuka. Talent pramuka yang akan saya jelaskan yaitu tanda-tanda jejak. Tanda-tanda jejak adalah dapat berupa jalan, dapat berupa arah, dan lain-lain. Nah, tanda jejak itu dapat dibuat dengan menggunakan rumput-rumputan, batu-batuan, cat, atau goresan di tanah, di pohon, dan lain-lain. Nah, seperti gambar yang ada di samping, yaitu goresan dari tanah, cat. Yang kedua, yaitu susunan dari batu. Seperti gambar di samping. Yang ketiga adalah dari rumput-rumputan. Seperti di samping. Yang keempat, tanda jejak goresan di pohon. Ini saya akan menjelaskan tanda-tanda jejak yang terbuat dari batu. Selamat menyaksikan. Menjelaskan tanda-tanda jejak dari batu. Susunan batu yang menunjukkan jalan ini yang dilalui. Jalan seperti huruf U. Berarti jalan ini boleh dilalui. Yang kedua, jika ada susunan batu seperti ini, 3 berbaris, berarti ini jalan jangan dilalui. Selanjutnya, ini bagian yang ketiga. Di sini ada tumpukan batu berjumlah 7 dan yang satunya di tengah-tengah ini menunjukkan tunggu, berarti waktu tunggu di sini. 1 batu 1 menit. Yang keempat yaitu
Jika ada susunan batu yang seperti ini, ada 2 batu dijadikan satu, terus ada batu yang ke sebelah kanan, berarti ini menunjukkan. Selanjutnya, jika ada 2 batu yang bertumpuk menjadi satu seperti ini, berarti ini menunjukkan jalan lurus. Selanjutnya, ada 1 batu di bawah, batu tersebut ke sebelah kiri, dan 2 batu yang sebelah kanan, berarti menunjukkan belok ke kiri. Selanjutnya, ada 3 buah batu ditumpuk disusun menjadi satu, berarti ini menunjukkan ada bahaya, sehingga kita tidak boleh melewatinya. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan dari saya mengenai talent, tanda-tanda jejak. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.